Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan berbagi tentang talent mapping secara umum gitu ya. Harapannya dengan sharing ini teman-teman bisa mengetahui apa sebenarnya makna talent mapping ini, kenapa talent mapping ini ada dan fungsinya untuk apa bagi teman-teman semuanya. Gitu. Perkenalkan, nama saya Mufli Fatoniawan, rekan-rekan bisa memanggil saya Tony, saya praktisi talent mapping, saya asesor kompetensi yang tersertifikasi oleh BNSP, saya penyuluh anti korupsi juga yang tersertifikasi oleh LSP KPK. Oke, rekan-rekan semuanya, jadi kali ini kita akan membahas topik ini ya. Jadi kita akan bersama-sama mengenali diri, kemudian mengenali misi hidup melalui bakat dan potensi, kemudian menentukan pilihan masa depan yang sesuai dengan karakter, kemudian mengembangkan diri untuk produktivitas dan fokus keunggulan, siasati kelemahan. Gitu. Oke rekan-rekan semuanya, kita sudah sadar betul bahwa untuk apa sih sebenarnya kita mengenali diri kita. Teman-teman bisa lihat ya, di layar ada seekor kucing yang lagi bercermin. Dia melihat refleksi dirinya bahwa dia adalah seekor singa, layaknya seekor singa. Padahal sebenarnya dia adalah kucing. Gitu. Oleh karena itu, sebenarnya kenapa sih sebenarnya kita itu mengenal diri kita agar kita bisa melihat sebenarnya kita ini siapa gitu. Jadi kita tidak melihat sosok diri kita itu sebagai yang lebih dari yang memang kita miliki, seperti halnya misalkan seekor kucing ini yang melabeli dirinya sebagai seekor singa, atau bahkan sebaliknya. Kita sebenarnya mampu, sebenarnya punya potensi, sebenarnya bisa, namun kita kalau bahasa anak sekarang itu insecure gitu ya. Tidak pede, tidak menikmati, tidak tahu sebenarnya apa sih kelebihan kita, apa keunggulan kita sehingga kita bisa produktif gitu ya dalam menjalankan tugas dan hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu sebenarnya mengenali diri kita sehingga kita nanti ketika kedepannya beraktivitas benar-benar tepat sesuai dengan kita gitu. Rekan-rekan semuanya, melanjutkan dari yang kucing tadi, sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, orang datang ke rumah kita itu pasti ya teman-teman yang dilakukan gitu ya, rata-rata adalah menanyakan identitasnya gitu ya. Dan itu juga tercermin sebenarnya. Adanya kita di dunia ini sebenarnya yang perlu diketahui pertama kali adalah identitas. Siapa diri kita sebenarnya gitu. Kita seolah-olah sedang datang di dunia ini ibaratnya orang asing datang ke rumah kita, yang ditanyakan adalah seputar identitas, seputar latar belakangnya gitu. Kemudian setelah itu kepada orang tersebut, orang asing tersebut yang mungkin datang dari ke rumah kita tanyakan apa maksudnya, apa alasannya berada di depan rumah kita. Dan itu juga berkaitan sebenarnya dengan tugas. Ngapain sih dia, orang tersebut datang ke rumah kita? Tentu orang tersebut membawa tugasnya, membawa misinya. Ada maksud dari keberadaannya. Sehingga kita di dunia juga seperti itu, teman-teman semuanya. Ada maksud kenapa kita diciptakan oleh Tuhan kita berada di dunia ini. Ada maksud, ada tujuan kenapa sebenarnya kita hidup di dunia ini. Sang pencipta itu
meminta kita, menugaskan kita untuk apa? Sehingga kita memiliki alasan keberadaan kenapa kita hidup di dunia ini. Dan jadi gambarannya, alasan keberadaan seseorang ini menggambarkan dia atau kita itu sedang memiliki misi. Dan misi itu biasanya diterjemahkan dengan tugas-tugas gitu. Apa yang harus kita lakukan. Maka sebenarnya untuk mengetahui apa tugas-tugas kita harus paham betul dan sadar betul potensi diri kita. Teman-teman mungkin memiliki handphone atau smartphone yang sebenarnya fungsinya banyak ya. Apalagi sekarang berkembang dengan berbagai macam teknologi, berkembang perangkat-perangkat lunak dengan berbagai macam variasi fungsi yang membantu kita. Tentu untuk memanfaatkan itu, kita harus tahu betul sebenarnya perangkat kita ini bisa diinstal aplikasinya tidak memenuhi requirement-nya, kebutuhan-kebutuhan dasar untuk menginstal aplikasi itu enggak. Dan jelas kita harus mengenali sebenarnya apa fungsi optimal dari perangkat smartphone yang kita miliki. Kalau kita tidak tahu bahwa smartphone kita itu sebenarnya bisa browsing-browsing, bisa membantu pekerjaan-pekerjaan kita lebih mudah, kita hanya tahu bahwa yang namanya handphone itu diciptakan dari dulu itu hanya untuk menelpon, SMS, maka meskipun kita memiliki HP yang paling canggih, kalau hanya digunakan handphone untuk telepon, untuk SMS, maka sebenarnya dia belum optimal digunakan. Akibatnya apa? Ya kita beli mahal-mahal, akhirnya sia-sia. Itulah yang terjadi dengan diri kita juga, apalagi ketika kita salah menempatkan diri gitu ya, tidak sesuai dengan potensi kita. Nah, teman-teman sudah tahu ya apa tugas dari lebah gitu ya. Lebah diciptakan oleh Tuhan kita itu untuk bermanfaat. Satu, untuk bermanfaat kepada manusia tentunya dengan kesehatan ya, membuat madu untuk menunjang stamina kesehatan kita gitu. Kepada tumbuhan, lebah juga berfungsi untuk penyerbukan, membantu penyerbukan. Nah, bagaimana dengan lalat yang 17 juta kali penduduk per orang ya. Jadi jumlahnya banyak banget di dunia gitu. Apa fungsi lalat gitu ya? Yang kalau kita tahu lalat itu membawa penyakit. Nah, ternyata Tuhan Allah menciptakan lalat ini untuk berfungsi sebagai pengurai. Dan bisa dibayangkan bahwa dunia tanpa lalat sangat menjijikkan gitu. Bagaimana dengan kita yang memiliki beratus-ratus, berpuluh-puluh, berjuta-juta sel dalam tubuh kita, gitu ya. Pasti memiliki fungsinya dan pasti diberikan perang. Karena kita diberi perangkat yang sangat banyak, oleh karena itu sebenarnya kita memiliki tugas di dunia ini. Dan setiap orang memiliki keunggulan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang sudah diberikan kepada kita. Termasuk sistem indera ya yang berkaitan dengan fisik kita. Manusia itu juga punya tugas. Uniknya di manusia ini Allah, Tuhan, tidak memberitahu apa tugas spesifiknya. Orang-orang yang sukses itu apabila orang yang berhasil menjalankan tugas atau perintah Allah. Dan tugas ini secara umum adalah memberi manfaat kepada orang lain. Namun yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya yang kita bisa berikan kepada orang lain dan apa sebenarnya manfaat yang kita bisa berikan untuk
dunia ini sehingga kita bisa meraih kata-kata sukses tersebut. Sebelum ke sana, gitu ya, saya juga akan melihat bahwa kenapa sih sebenarnya kita butuh untuk mengenali diri dan kita pengen menghindari dari mental health ini. Ini adalah isu yang kekinian gitu ya. Sering dibahas juga tentang mental health bahwa orang-orang yang mental health-nya bagus gitu ya, kesehatan mentalnya bagus adalah orang-orang yang sebenarnya mengenali potensi dirinya gitu ya, mengenali dirinya gitu. Kemudian dia bisa mengontrol stres secara normalnya, artinya tekanan-tekanan yang membuat dia makin berkembang, makin maju, dia bisa memaknainya dengan baik, dia bisa bekerja dengan produktif dan membuahkan hasil yang terbaik dan memberikan kontribusi. Dan sebelum ke arah sana memberikan kontribusi, bekerja dengan produktif, tentu sebenarnya kita harus tahu sebenarnya kita itu potensinya apa, kita itu bisa apa, gitu. Jadi mengenal diri kita itu benar-benar sangat penting agar kita bisa bermanfaat. Bahkan di Jepang, konsep itu dikenal dengan konsep ikigai, alasan keberadaan. Gitu. Alasan kenapa orang-orang Jepang masih diberi kesempatan untuk hidup, masih diberi kesempatan untuk menarik nafas gitu. Sehingga kalau teman-teman lihat orang-orang Jepang setelah pensiun ya, apalagi setelah pensiun makin tua makin produktif karena semakin hari semakin merasa bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup, berarti ada alasan sebenarnya saya harus ngapain untuk bermanfaat gitu ya. Alasan untuk tetap hidup ya untuk bermanfaat kepada dunia gitu. Dan itu menjadi jalan untuk meraih kepuasan dan makna hidup. Dan diyakini itu adalah jalan untuk sukses. Jadi kita tahu bahwa di dunia ini kita ada tugas, ada alasan keberadaan, dan kita sudah tahu bahwa kita dengan tugas-tugas yang mungkin unik ya, orang lebah dan lalat aja berbeda gitu ya. Kita juga manusia, tentu teman-teman bisa mengenali bahwa kita juga unik satu sama lain, memiliki fungsi yang berbeda-beda dan mereka setiap orangnya bisa saling berkontribusi. Dan perangkat tugas-tugas yang unik membutuhkan perangkat-perangkat yang unik. Dan perangkat yang unik ini ada sebenarnya dalam diri kita berupa potensi yang unik gitu. Nah, potensi yang unik ini akhirnya sebenarnya akan kita pelajari lebih dalam dengan bakat gitu. Jadi potensi ini sebenarnya lahir dari bakat-bakat seseorang. Nah, sedangkan apa sih sebenarnya bakat itu? Kalau kita lihat di pengertian cara yang beredar di masyarakat gitu ya. Umumnya bakat itu didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas fisik ya. Bisa berupa olahraga, kesenian gitu ya, nyanyi, renang dan sebagainya. Dan itu hanya terbatas di poin-poin tertentu yang berkaitan dengan fisik. Padahal sebenarnya di Gallup gitu ya, sebuah konsultan atau lembaga konsultan di Amerika meneliti dan melakukan riset selama 25 tahun terhadap lebih dari 1 juta karyawan dari berbagai jenis industri, jenis perusahaan, dan di berbagai dunia. Dan menyelidiki terkait dengan kinerja atau prestasi di unit usaha. Ini yang memimpin ada Donald O. Clifton, dan menemukan bahwa perusahaan yang kuat dan hebat itu perusahaan yang berhasil mempertahankan karyawan-karyawan yang kinerjanya terbaik. Dan tentu karyawan-karyawan yang berkinerja terbaik ternyata memiliki tugas, memiliki fungsi,
sehari-hari di kantornya, di perusahaannya itu sesuai dengan ciri-ciri kepribadiannya, baik bakat maupun kekuatannya. Nah, kemudian dari aktivitas-aktivitas tersebut, Gallup akhirnya mengintisarikan menjadi 34 tema bakat. Dan inilah yang diyakini bahwa bakat itu sebenarnya luas dan bakat itu bisa melahirkan kekuatan. Kekuatan inilah yang menjadi potensi kita untuk bermanfaat, untuk bisa menjadi sukses, melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita oleh Sang Pencipta kita. Jadi, Clifton merumuskan bahwa bakat ini pola berpikir, pola merasa, pola berperilaku yang dilakukan berulang-ulang secara alamiah dan dapat dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang produktif. Nah, ini ada 34 bakat. Jadi kalau teman-teman lihat sekilas bahwa bakat itu ada 34, dikelompokkan ada bakat striving, bakat tekun bekerja, dikelompokkan lagi menjadi bakat thinking atau bakat untuk berpikir, kemudian bakat-bakat relating untuk menjalin relasi dengan orang gitu ya. Kemudian influencing untuk memengaruhi orang. Ini 34 tema bakat dan ini tidak sesempit bakat-bakat yang didefinisikan hingga sekarang. Jadi sangat luas dan berkaitan dengan kinerja gitu. Bakat ini sebenarnya perilaku spontan dan alami yang muncul sejak sehari-hari gitu. Jadi sejak lahir itu sudah ada dan bersifat unik. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda, komposisi karena memang komposisi bakat yang berbeda-beda. Dan ini permanen, gitu. Bakat selamanya tidak berubah. Kalaupun teman-teman mengikuti hasil asesmen talent mapping dan berubah urutan-urutan bakatnya, itu dipengaruhi dengan bagaimana kita merefleksikan kehidupan kita, aktivitas kita, pola berpikir, berperilaku dan merasa kita pada saat mengisi asesmen gitu. Kemudian memiliki motif yang spesifik dan tones-nya adalah positif, tidak ada bakat yang negatif. Dan menggambarkan kebutuhan psikologis, artinya perlu ekspresi setiap hari dan membutuhkan pemenuhan setiap hari. Bakat ini memunculkan dorongan untuk beraktivitas yang produktif, kemudian bisa diukur tingkat kekuatan dorongannya, kepuasannya, kemudian kenyamanannya, dan sebagainya. Dan membutuhkan penyaluran tiap hari ya. Dan untuk menunjukkan potensi dan sumber produktivitas hidup manusia. Diyakini kalau sudah tahu potensinya ya, tahu bakatnya, maka dia akan tahu bagaimana dia berproduktif karena sudah tahu potensinya. Dan ini berkaitan dengan mental health yang sudah disampaikan oleh WHO di tahun 2019. Kemudian ekspresinya berkembang seiring pengalaman dan pendewasaan diri dan tujuannya dipengaruhi karakter moral. Kalau tujuan penggunaannya dipengaruhi oleh karakter moral gitu. Karena karakter bakat ini karakter kinerja gitu dan dipengaruhi oleh karakter moral. Sehingga bakat ini untuk digunakan untuk mengenal diri, gitu ya, mengenal karakter dan potensi diri sehingga tahu misi hidup dan bahkan bisa mengenal orang sekitar. Jadi mengenali keunggulan orang lain, bekerja sama saling melengkapi, saling menghargai kebutuhan karakter dan satu sama lain dan tahu peran masing-masing. Gitu. Sehingga menciptakan kolaborasi, harmonisasi dalam bekerja. Nah, konsep talent mapping ini adalah konsep pengembangan manusia dan organisasi setiap individu sebagai entitas dan dengan keunikan sifat, bakat dan potensi serta memusatkan upaya untuk mengembangkan karakteristik. Tujuannya untuk menghasilkan kinerja unggul baik secara pribadi maupun organisasi gitu.
Kemudian manfaat talent mapping itu dapat dijadikan sebagai alat beberapa kepentingan baik untuk pribadinya masing-masing, kelompok, organisasi maupun perusahaan. Kalau bagi perorangan bisa sebagai alternatif gitu ya untuk memilih karir, jurusan, pendidikan maupun profesi. Kalau organisasi bisa jadi untuk rekrutmen atau seleksi, konseling, penempatan jabatan, promosi, atau pembentukan kelompok kerja. Kemudian untuk pengembangan, untuk pelatihan dan perform management gitu. Bahkan terkini gitu ya. Talent mapping ini bisa untuk membangun keluarga. Nah, talent mapping ini alatnya gitu ya, tes psikologinya itu diciptakan oleh Abah Rama Royani gitu ya, untuk dapat mengenali diri sendiri ibaratnya sebuah cermin. Tujuannya untuk menggali sifat produktif, menginterpretasikan kekuatan terkait peran melalui bakat dominan, kemudian memberikan gambaran kemampuan atau kompetensi dan minat terhadap aktivitas, dan ini berupa self assessment. Nah, kenapa berkaitan dengan pengembangan SDM gitu ya. Kalau di masa lalu orang selalu cenderung melihat kekurangannya, deficit approach gitu ya. Sehingga perlu distandarisasi, sehingga arahnya adalah apa yang dari luar, standar dari luar bisa kita bisa menyesuaikan gitu ya. Gitu. Namun kekinian di era baru harusnya gitu kita harus beralih ke strength approach gitu. Jadi pendekatannya adalah pendekatan kekuatan pribadi. Jadi karakternya unik gitu ya, personalis gitu ya. Jadi sesuai dengan karakternya sendiri-sendiri sehingga dari pribadinya bisa memberikan kontribusi sebanyak-banyaknya buat organisasi atau perusahaannya. Gitu. Nah, kalau di buku Good to Great gitu ya, ciptaan James C. Collins, di level 1 bagaimana orang bisa sangat capable gitu ya, sangat produktif. Itu kalau dia membuat sebuah aktivitas atau produktivitas gitu dengan memperhatikan talents-nya gitu ya, bakatnya. Kemudian ditambah dengan knowledge, skill, dan good work habits atau attitudes. Sehingga sebenarnya rumusan untuk mengerjakan sebuah tugas, karena tugas itu adalah task, maka untuk mengerjakan sebuah task itu perlu talents atau potensi kekuatan yang berasal dari bakat, kemudian attitudes atau sikap atau perilaku, kemudian perlu juga skill atau keterampilan dan knowledge gitu. Dan ini semua bisa bagus banget kalau environment atau lingkungan sekitarnya sangat mendukung gitu. Dan sehingga nantinya bakat-bakat yang ada akan menjadi aktivitas kumpulan aktivitas ini akan menjadi peran dan akan menjadi profesi teman-teman semuanya dengan fungsi-fungsi deskripsi dan fungsi-fungsi prediktif dari talent mapping ini. Nah, sebenarnya yang ingin dicapai oleh talent mapping ini itu orang bisa bekerja, bisa beraktivitas produktif itu dengan sangat mudah. Orang-orang itu mengenal aktivitas produktifnya itu aktivitas yang mudah dilakukan, yang dinikmati, disenengin, sehingga kalau sudah mudah dilakukan, sangat senang, maka bisa jadi hasilnya sangat excellent atau optimal dan memiliki nilai manfaat earn gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ada gua dan aktivitas, kalau 4E tadi ya, see, enjoy, excellent, earn itu, maka nanti ujungnya akan ada kekuatan, karena ini ada perpaduan antara minat dan bakat. Dan selanjutnya, kalau hanya hobi, maka sebenarnya tidak bisa earn gitu ya. Jadi hanya bisa menikmati, mungkin mudah dilakukan, tapi excellent, bagus hasilnya, tapi tidak memiliki nilai manfaat. Misalkan hobi fotografi yang hanya sebagai sambilan saja, bukan sampai ke profesi gitu.
Kalau ini kompetensi, maka biasanya mudah dilakukan karena mungkin sering dilakukan, sering belajar. Excellent juga bisa jadi ya, hasilnya bagus, bisa jadi juga bermanfaat, tapi kadang-kadang bisa jadi kita tidak menikmatinya gitu. Dan yang terakhir, kegiatan yang sia-sia, ini kegiatan yang tidak enjoy, tidak isi, tidak excellent, bahkan tidak earn. Jadi tinggalkan saja. Nah, bagaimana sebenarnya kita mengenali bakat-bakat kita? Ada dua cara. Yang pertama dengan observasi, yang kedua dengan eh, talent mapping. Nah, dengan observasi kita melihat bahwa apa sih sebenarnya aktivitas-aktivitas yang unggul gitu. Kemudian yang hasilnya bagus gitu. Kemudian kita lihat apa yang aktivitas yang membuat kita sangat berenergi dan ingin mengulangi lagi dan tidak bosan. Dan kita lihat juga aktivitas yang terasa cepat ketika kita mengerjakan sehingga kita lupa waktu gitu ya dan mudah untuk dipelajarinya gitu. Kemudian kita juga terasa sangat mengalir apa adanya gitu. Dan cara yang kedua tentu dengan asesmen talent mapping dan ini bisa mempercepat teman-teman untuk terbantu. Dari talent mapping, asesmen talent mapping, teman-teman bisa mengetahui urutan bakatnya, bakat lemah dan bakat kuat, bisa tahu peta bakatnya, kemudian potensi kekuatan yang berupa aktivitas ini, kemudian strength cluster map, dan tipe kekuatan, serta yang terakhir adalah personal branding. Atau teman-teman bisa menggunakan ST30 gitu. Nah, demikian paparan dari saya mengenai bakat ya, mengenal diri. Harapannya setelah mengenal diri menjadi aktivitas yang produktif, rekan-rekan bisa memanfaatkannya dengan baik bakat-bakat rekan-rekan semuanya, potensi kekuatan teman-teman. Demikian dari saya memohon maaf atas segala kesalahan dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sedang menyimak. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.